Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ditemukan oleh Allah hari ini, hari Senin tanggal 5 Safar 1432 Hijriah bersamaan 10 Januari 2011. Ditemukan oleh Allah kita dalam acara Mutiara Insani yang insya Allah bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mengawali SMS yang pertama, Pak Ustadz pernah menerangkan tentang tentang tempat yang makruh kalau kita melaksanakan sholat. Apakah ada yang makruh ketika sedang melaksanakan sholat? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih, jazakallah bil khair. Jadi memang pernah kita terangkan 15 keadaan apabila kita melakukan itu dimakruhkan. Adapun yang makruh ketika kita melaksanakan sholat, jadi kalau hal ini terjadi salah satu dari sini, jangan kena galonnya, salah satu baik dari hal ini, maka hukumnya makruh. Dikarenakan mengganggu kekonsentrasian di dalam sholat, mengganggu kekhusyuan kita, ketenangan jiwa kita ketika melaksanakan sholat, maka itu dihukumkan makruh bila terjadi hal ini ketika kita melaksanakan sholat. Adapun yang makruh ketika kita melaksanakan sholat, di tengah baik dia sholat wajib atau dia sholat sunat, ada 15 hal juga. Yang pertama, melaksanakan sholat dalam keadaan hazik atau menahan kentut. Kedua, melaksanakan sholat dalam keadaan hakin, yaitu nahan kencing. Ketiga, dalam keadaan hakib, yaitu menahan daripada nak mising. Jadi hakin itu nahan kencing, hakib itu kebelet, hazik itu menahan kentut. Ini hukumnya makruh. Karena kalau kentut ditahan, ujungnya geling-geman. Tambah ditahan, tambah hilang kekhusyuannya, karena berebut antara mulut bebacuan yang dibawa ni lakamat kimut pulau. Jadi walhasil tidak katik ketenangan. Mak itu juga kencing, mak itu juga nahan nak mising. Jadi ketiga hal ini dimakruhkan apabila terjadi ketika salat. Kalau di luar salat, sebaiknya dikentut ke dulu, dikencing ke dulu, dipising ke dulu. Jadi akhirnya lebih tenang lagi. Keempat, melaksanakan sholat dalam keadaan dalam keadaan hakim, yaitu menahan kencing dan mising sekaligus. Jadi hakim itu menahan kencing dan mising.
hukumnya juga makruh. Yang kelima, melaksanakan salat dalam keadaan menahan selera makan jika waktu salat pada waktu itu masih luas. Sedangkan makanan sudah tersaji, maka lebih baik makan dahulu barulah melaksanakan salat. Kalau sudah siap, ya bingsal. Sholli fardhu zuhri arba'ah. Allahu akbar. Kepala takbir, mula iblis datang. Kau semayanglah kau. Tumpes kau, iwak kau. Makan oleh anak kau. Laju kau, mulai kejar-kejaran. Tidak sentoso. Maka dihukum ke makruh. Dihukum ke makruh. Maka itu lebih baik makan dulu baru sholat, karena waktunya panjang. Kalau waktunya pendek, ya tepat mesti sholat dulu baru makan. Karena kalau kita makan waktu sholatnya hilang. Jadi tetap harus mendahulukan makan. 6. Melaksanakan sholat di atas sepatu atau sandal yang sempit. Maka itu kalau kita sholat, misal kita posisi di pesawat, di kapal, di mobil, kita bersepatu, ini nak sholat, sepatunya dibuka, ditijak pucuk sepatu, jangan dikena jangan dipakai, ya. 7. Melaksanakan sholat dalam keadaan spanding lagi naik, marah, sholat, hilang juga itu kekhusyuannya. 8. Melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Jadi dalam keadaan sholat dia mengantuk, makruh. Kesembilan, melaksanakan salat dalam keadaan muttabi'. Muttabi' ini pakaian waktu dia tawaf, tidak ada diobahnya. Jadi waktu dia tawaf, kan orang haji ini bau kanannya dibuka, bau kirinya ditutup sama pakaian ihram. Nah waktu nak sholat itu tuh ditutup galau, jangan dibuka ke bau tuh. Itu muttabi namanya. Jadi waktu nak sholat dibalikan lagi, dikemulkan pakaian ihram, jangan dalam posisi keadaan tawaf. Karena menurut riwayat Rasulullah cuman ketika tawaf baik yang membuka bau. Ketika sholat beliau tutup badan beliau. Jadi hukumnya makruh itu. Sepuluh, melaksanakan sholat dalam keadaan tertutup sebagian wajah atau selain setengahnya bagi laki-laki seperti cadar yang menutup muka. Begitu pula bagi perempuan dalam keadaan memakai cadar, kecuali ada wong lanang ajnabi. Misal dia sholat di situ, kalau dia sholat dijingok oleh misalnya, dijingok oleh laki bibinya, si betina tadi, dijingok oleh anak mindonya yang halal nikah dengan dia, maka boleh dia bercadar, tapi tidak boleh keningnya tertutup. Nah itu juga lanang, rai tertutup makruh. Cuman kalau keningnya yang tertutup tidak maksyufah, tidak terbuka, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, atau sujud sab'atun itu tidak cukup sab'ah, maka tidak sah sujudnya indah Syafi'i, ya. 11, melaksanakan salat dalam keadaan terbuka kepala dan bahunya bagi laki-laki. Maka itu wong-wong lamo itu idan tak ninggalkan maki kopca atau sapu tangan di kebetnya. Yo kita ni ngadep Allah, madai tak ada kodong pala. Itu tu adab salah satu. 12, melaksanakan salat dengan pakai yang bergambar atau di atas sejadah permadani ada gambarnya stone, gambarnya tuh stone,
Yang ilat terjeler mata terjelit itu. Tambah lagi solat di atas koran Masjid Agung. Zaman kami kecil dulu jualan koran Masjid Agung. 1 rupiah koran tu. Buat uang lapis di solat. Nah, giliran terbuka cerita tak benar. Allahu Akbar. Kapan nunduk? Nenek-nenek diperkosa. Nah, sambil solat sambil maco. Atau uang kemalingan, atau ada berita apa, itu menghilangkan kekhusyuan. Jadi kalau nak beli sajadah yang polos, ada juga gambar tapi tidak terlalu banyak. Begitu juga maki pakaian. Kalau di Mekah sana wong maki baju batik dimarahnya oleh orang Arab. Karena baju batik kan enggak gambar burung, enggak gambar apalah. Nah, ada sebagian paham di sana yang namanya gambar itu haram. Kalau Indah Syafi'i, yang baca dalam Fatwa Habib Alwi Al-Maliki, itu kalau gambarnya tuh di keluar bayangan betul lagi gambar itulah hukumnya haram. Kalau dia gambar di dinding, keluarnya tuh dinding, kan gambar dah haram. Tapi maki baju batik, baju apa tuh hukumnya makruh solat, kurang bagus. Cuma kau tuh yang bapak-bapak yang di kantor ni nah, banyak dengar acara di kantor. Siap ke kalau nak solat Jumat ngawak ni baju warna putih atau baju warna polos. Sudah tu dibiasa ke lah solat tu pakai kain. Tak ada sedap solat pakai celana panjang tu. Tidak ada luas. Nak ngabil-ngabil kayaknya tu. Banyak berbentuk pula. 13. Melaksanakan dalam keadaan terlilit kain sekujur badan. Karena hal itu merepotkan ketika nak melaksanakan gerak-gerak dalam solat. 14. Maki selendang panjang dan kedua sisi selendang dibiarkan menyentuh tanah. Ngeler-ngeler. 15. Melaksanakan solat dengan pakaian yang panjang sehingga menyentuh tanah bagi kaum laki-laki atau sampai lebih dari 1 hasta tersudut ke tanah bagi perempuan. Pakaian ini pakaian yang sombong. Jadi tidak boleh maki celana atau maki sewet yang nutup mata kaki, hukumnya makruh. Jadi carilah pakaian yang tidak menutup mata kaki, membuka buku lali. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu-lagu. Ustaz, kalau kita mandi wajib di kamar mandi. Mandi wajib kamar mandi. Cak mana tak terus yang pasti banyunya yang di jerobak tu banyak. Jadi cak mana mandinya tak? Ya mandi mak mana cara mandi benak dinyuk tahu. Ya cara mandi mak mana cara mandi. Biasa be. Jatuh ke niat, pasang niat. Kemudian meratakan banyu sekujur badan dengan yakin. Kalau tidak yakin jangan, mesti dengan yakin. Karena itu barang ukurnya dengan keyakinan, bukan dengan siram-siraman baik. Kalau disiram kalau tidak yakin ya tidak dosa. Yakin sudah sempurna. Dan kalau sudah azan Jumat kita masuk masjid langsung. Kalau nak khusyuk tu kita harus tahu arti yang kita baca benar tak? Ya benar. Karena kalau kita tahu bacaan yang kita baca tu artinya agak tenang hati ni. Jadi mulut berbaca nanti artinya nyambungnya. Kami main futsal bagi yang kalah bayar sewa lapangan futsal. Dikata keuji apa tidak? Ustaz. Kami biasa main futsal, bagi yang kalah bayar sewa lapangan futsal. Sebaiknya tidak usah lagi. Sebaiknya pupuan ya, kalah menang tetap bayar. Jangan itulah tunjukkan kebersamaan.
Ustaz, laki aku lah berapa kali ngomong ceri lagi marah, tapi rujuk dia galak ngomong ceri, tapi dia nak bermaksud sakit. Dia ngomong rujuk, tapi karena dia bergawi jauh balik 3 bulan sekali. Jadi cak mana Ustaz? Apa yang harus aku lakukan? Kata Ustaz, kau boleh juga minta nama ex Ustaz. Terima kasih banyak. Ya kalau dia ngomong ceri, walaupun dia dari jauh, omongan dia itu ada 2 saksi. Misal dia jawab tadi bergawinya jauh, balik 3 bulan sekali. Nah, jadi parak dia ngomong tu ada 2 kok lanang yang dipercaya. Kamu dengar ke aku nak rujuk dengan bini aku. Boleh, jadi yang menerkan nyaksikannya tu orang 2. Karena dia jaraknya jauh. Karena rujuk itu tidak berlaku sebagai saksi. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kau ini mana? Ustaz, boleh tak melakukan pekerjaan dengan jasa joki atau caluk dengan harapan kemudahan dan saya ya kalau dah batas-batas yang wajar tidak apa-apa. Batas-batas yang wajar. Macam ngembek barang kan, kita baru balik dari Jakarta, barang tu berat, kita ngenjuk wong, boleh tak apa-apa. Ustaz, kalau menyolatkan mayit itu ngapu tak boleh 2 kali? Karena tidak ada hukumnya satu mayit disolatkan 2 kali oleh sikok wong. Kalau diulang-ulang nyolatkannya oleh orang-orang yang lain boleh. Wong-wong itulah nyolatkannya, tidak boleh. Itu hukum itu. Bahkan kalau sudah asar bisa jadi haram. Karena mengulang solat itu, dia sudah solat lagi, hukumnya sunat yang kedua. La salata ba'dal asri, tidak ada solat setelah asar. Dan tawaf di Mekah itu berputar ke kiri, ke kanan. Apa maksud al-fakir? Al-fakir itu menunjukkan dirinya itu fakir di mata Allah. Ustaz, kita muslim, kalau ada teman non muslim meninggal, boleh tak kita nyengok? Boleh nyengok, dosa nganter. Ada ketip yang membuat pelecehan. Kalau kita nak pakai ketip itu sadar akad nikahnya. Ketip itu cuma tukang nyatet, apa urusannya? Ketip itu tukang nyatet. Jadi nak maki dia kata urusannya. Yang ngesahkannya tu wali. Nah, dia tu tak usah dijadikan wali wakil itu. Aku punya ibu mertua, ia sakit. Ia suka ikut pengajian tapi tak biasanya tahu masalah agama. Tapi mengapa ia suka merendahkan orang? Contohnya saja, solat tidak tempat najis. Solat tidak tempat najis en bekas tempat kencing anak kecil. Cuma dilapisi tikar saja. En kalau aku yang ngomong dikira si kecil sok kaliman. Aku kemarin nikah sama anaknya, umurku 20 tahun, lakiku 22. Ia bilang bapakmu cuman gawe apa? Dan aku cuman dikasih 2 juta. Memang bapakku tukang ojek. Apa karena bapakku tukang ojek aku dapat begitu? Ayu ipaku juga sama orang Cina, nikahnya di gedung dapat 5 juta. Bapak mertuaku kerja di PT. Karena yang nikah kemarin aku dulu baru ayu ipaku, tapi ia sekarang juga jarang dikasih uang sama lakinya. Dirinya tak terurus. Cuman cukup untuk anaknya saja. Sedangkan aku cukup walaupun sedikit. Ibu mertuaku suka ngungkit masalah nikahku kemarin karena habis uang sebelah lakiku. Lakiku bantu cuma 2 juta. Karena kesel jadi aku bayar 3 juta dengan cicil. Mau diungkit jadi jengkel dan sakit hati. Karena perlakuan sampai sekarang aku mikir ya kalau aku mandang laki, ia suka kasih makanan. Tapi kalau aku nak kasih katanya ia punya banyak barang. Bukan terima kasih. Gimana tad? Aku berdosa enggak benci sama mertuaku? Panjang ujungnya cuma itu aja. Itulah problem hidup. Nah, problem hidup. Ya kalau nak benci tak ada bagus. Cuman bagusnya di doa kebaik lah. Yalah sudah bagian awak macam itu ya. Cuman kita harus mesak ke diri. Artinya apa yang jadi hinaan wong dengan diri kita tangkal. Kita buktikan bahwa bukan itu, kita bisa berusaha lebih baik. Kadang yang miskin lebih baik
hasilnya daripada yang memang hidupnya sudah mafan. Hidup bagaikan ban mobil, kadang di pucuk, kadang di bawah. Ustaz, apa fadilat kalau baca Yasin fadilat? Iyalah, insyaAllah hajat dikabulkan Allah. Bagusnya baca apa sebelum dan sesudah baca Yasin? Tidak kati lagi. Yasin fadilat langsung itu. Betul, boleh Fatihah khusus 3 orang, Nabi, orang tua, keluarga, boleh. Yasin baca sekali boleh, naung sekampung hangat boleh. Jami'il muslimin wal muslimat mimma syarra magharibiha, dari barat ke timur laju, tak apa-apa. Ya, Allah Maha tahu. Apa halangan doa kita tak dikabulkan Allah? Terus kalau doa tolong sebutkan lembet-lembet, soalnya nak catat, makasih. Yang jelas Nabi ngomong jangan makan haram. Kalau kamu makan haram 40 hari 40 malam doa kamu tak terima Allah. Nah, pikirlah. Itu baik salah satu sebabnya. Tambah lagi lah makan haram. Ibadat kita sejauh mana? Kita mau betino tidak berjilbab, tidak nutup aurat, mungkin nak berdoa, manalah? Kan juga kon fal yastajibu li wal yu'minu bi. Doa itu digabulkan dengan syarat tunduk kepada aturan Allah dan beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh tak minum air yang di dalamnya ada bangkai semut en lalat, dan sadak kalau ada semut mati di air untuk wudu? Ini dihukum ma'fu. Yang diharamkan tu kalau sengaja dimbek semut dimasukkan itu haram. Tapi kalau ada semut macam di puan di susu, nah diseseri baik, di mentega diseseri baik, itu tidak ada haram, tidak. Nah itu juga untuk air wudu. Kalau dia dimasuki oleh bangkai yang darahnya tidak mengalir, termasuk semut, maka dihukumkan ma'fu, tak apa-apa. Baca kitab Jawami' Musannafat. Hukumnya kalau ngukur jenggot, kalau ngatoi cak mana? Tak apa-apa, ngatokan baik. Karena sunat manjang ke jenggot tak sampai kepada haram. Kalau muangnya. Bagaimana mencintai Rasulullah? Di Al-Quran disebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ata Allah faqad dakhala jannah. Siapa taat dengan aku, dia berarti taat dengan Allah dan dia akan masuk syurga. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Mana cara cintai Rasulullah? Apa yang enggak senangnya kerjakan, yang enggak disenangnya tinggalkan. Salat istikharah mana? Oh, gawikan setelah Isya sebelum tidur. Ya, bagusnya dilakukan di malam. Kalau pelajarannya malam bukan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami punya kakak paling tua yang sudah punya anak dan istri, tapi dia galak solat dan dia takut nian dengan bininya, sampai-sampai kalau ngasih duit untuk ibu kami diam-diam takut ketahuan bininya. Cak kebu dicucuk hidung. Cak mana biar kakak kami itu galak solat, endak takut bini. Minta tolong doanya juga Ustaz, karena kakak kami itu lagi sakit karena kebanyakan merokok. Allah yashfi. Ya sudah, kalau dia sakit lagi terguling mati dah. Ya macam-macam. Memang adalah kadang-kadang bukan takut dengan bini, nandak jadi rusuh baik, nandak jadi ribut, sehingga kadang-kadang ngalah. Kalau memang nian takut, jangan takut. Itu kan umat kita, wajarlah kita nak ngenjuk dia duit. Nah, tak ada jadi soal. Karena kalau kita nak takut dengan bini, kita baca, maka tu acara Mutiara Insani di radio ini, banyak yang nanya macam itulah. Yang takut dengan bini, takut dengan umak, kalau macam. Jadi walhasil, gara-gara bini laju umaknya dilawan dan lain sebagainya. Allah yahdi. InsyaAllah ta'ala Allah nunjukkan dia. Ya, jadilah dulu sehari ini insyaAllah ta'ala. Kita sambung lagi. Semoga Allah ta'ala senantiasa menunjukkan kita
kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tak mahab sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ajma'in. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.